Halo semuanya, sekarang kita akan mensamarikan pelajaran DBS tanggal 14 April 2023. Di pelajaran DBS kali ini, kita disuruh untuk bisa membuktikan dari Alkitab kapan kita membuat perjamuan feast di mana kita mencuci kaki. Ayat pertamanya ada di Yohanes 13 ayat 5. Di ayat itu dikatakan Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Membasuh sama dengan membersihkan. Artinya kita tahu yang dibersihkan adalah kaki murid-murid. Pertanyaannya sekarang, siapakah murid-murid yang kakinya dibersihkan oleh Tuhan Yesus? Jawabannya ada di Efesus 5 ayat 23. Tuhan Yesus adalah kepala dari gerejanya. Dan kita tahu gereja sama dengan istri. Artinya, yang kakinya dibersihkan oleh Tuhan Yesus adalah gerejanya, adalah istrinya. Dan kita tahu istri adalah wanita. Artinya, yang Tuhan Yesus bersihkan adalah kaki wanita. Pertanyaannya sekarang, dengan apakah Kristus membersihkan kaki wanita? Di 1 John 1 ayat 7 dikatakan, darah anaknya Bapa, Yesus Kristus mencuci bersih dosa kita. Artinya, Yesus mencuci bersih kita semua dengan darahnya. Di Yohanes 13 ayat 14 dikatakan, sebagaimana Kristus mencuci kaki kita, kita juga harus mencuci kaki sesama kita. Berdasarkan itu, kita melihat ada unsur darah, wanita, membasuh bersih, lalu kaki. Sekarang kita mau melihat dari unsur wanita. Di Imamat 15 ayat 19 dikatakan wanita memiliki isu, di mana isunya adalah ada kotoran di dalam tubuhnya. Dan yang keluar dari tubuh adalah darah. Artinya tubuhnya di-cleanse oleh darah karena darahnya menjadi kotor setelah keluar dari tubuh. Kita tahu wanita keluar darah setiap bulan. Pertanyaannya sekarang, apa artinya setiap bulan? Di Revelation 22 ayat 2 dikatakan, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Di Ezekiel 47 ayat 12, ayat ini membicarakan hal yang sama dengan Revelation 22 ayat 2. Di mana di ayat ini di setiap bulan bahasa aslinya adalah Kodesh atau New Moon. Artinya kita tahu bahwa buah pohon ini bisa dimakan pada setiap New Moon. Kalau kita membicarakan New Moon, sudah pasti ada bulannya dan pasti kita lihatnya ke bulan, bukan yang selain bulan. Artinya saat kita membicarakan setiap bulan adalah awal bulan atau new moon. Dan saat kita semua melihat ada unsur bulan, kaki, cleansing, dan wanita, ini semua artinya perjamuan yang kita lakukan yang ada cuci kaki itu dilakukan di setiap bulan atau di awal bulan. Sekarang muncul pertanyaan, kenapa kita membuat cuci kaki di new moon atau di awal bulan, sedangkan di Yohanes 13 Tuhan Yesus memberikan contohnya di full moon atau Passover? Jawabannya adalah yang Tuhan Yesus contohkan kepada kita di-establish untuk dibuat setelah kayu salib. Dan pada saat Tuhan Yesus mencontohkan apa yang kita akan buat setelah kayu salib, Tuhan Yesus tidak menekankan kapan dibuatnya. Karena Tuhan Yesus sendiri membuat yang harus kita lakukan itu sebelum kayu salib. Itu artinya berdasarkan kapan saat Tuhan Yesus melakukan sebelum kayu salib untuk kita lakukan setelah kayu salib, sebelum kayu salib itu sudah tidak bisa menjadi patokan buat kita. Yang Tuhan Yesus patokan bukan kapannya, tetapi apanya yang akan kita buat. Lalu muncul pertanyaan, apakah salah kalau Tuhan Yesus buat di Passover, lalu saya ikutin buat di Passover? Jawabannya salah, karena patokannya adalah cuci kakinya, bukan kapannya. Dan kalau kita tanya kapan kita buat cuci kakinya, sudah kita buktikan dengan ayat-ayat yang tadi sudah diuraikan.
Dan the Lord's Supper itu menggantikan Passover. Artinya untuk menggantikan sesuatu, hal yang menggantikan itu harus di-establish sebelum yang perlu digantikan berakhir. Contohnya, kita tidak bisa menggantikan seseorang kalau seseorang itu masih bekerja. Tetapi untuk bisa menggantikan orang itu bekerja, penggantinya harus dicari sebelum orang itu berhenti bekerja. Sehingga tidak ada jeda kosong saat pergantian itu terjadi. Sekian summary pelajaran kita hari ini. Terima kasih.